Baiklah Ananda sekalian, hari ini kita beraturan, gerak lurus berubah beraturan yang terdiri dari ada gerak vertikal, ada gerak jatuh bebas, sama ada gerak vertikal ke atas sama vertikal ke bawah. Nah, nanti untuk contoh soal, setelah saya jelaskan materinya, nanti kita masuk ke contoh soalnya, oke? Nah, yang pertama gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang kecepatannya itu selalu tetap, jadi tidak berubah. Misalnya kita kecepatannya dari awal kecepatannya 20 meter per sekon sampai akhir tetap 20 meter per sekon, tidak pernah diubah kecepatannya. Itu namanya gerak lurus beraturan. Nah, jika kecepatannya tidak diubah, artinya tidak ada percepatan. Percepatannya sama dengan 0. Nah, itu gerak lurus beraturan. Jadi yang harus kalian catat di gerak lurus beraturan itu adalah percepatannya itu sama dengan 0. Ya, tidak ada percepatan. Hanya ada kecepatan, di mana kecepatannya selalu konstan. Kecepatannya sama dengan konstan. Ya, tetap, selalu tetap kecepatannya. Ini dua ini harus kalian ingat dari konsep gerak lurus beraturan, ya. Nah, sekarang ini contoh gerak lurus beraturan. Berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 5 sekon dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 20 meter per sekon? Nah, di sini ada kata di soalnya kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, artinya dia menggunakan GLB. Jadi kalian gunakan rumus GLB. Ini GLB rumusnya ya. S sama dengan V dikali T. Nih, S sama dengan V kali T, kalian catat. Atau V sama dengan S per T. Ya. S itu jarak yang ditempuh, V kecepatan, T waktu, atau bisa pakai rumus segitiga. S sama dengan V dikali T. Kecepatan dikali waktu. Kalau ditanya V, berarti kita pindahkan. T ini pindahkan ke sini. Karena di sini dikali, dia nyebrang dari sama dengan. Berarti kali jadi kebalikannya, jadi bagi. Jadi V sama dengan, kalau ditanya V, S dibagi, nah S, T-nya ini kita pindahkan ke sebelah sini. Dari dikali berarti pindah ke sini jadi lawannya. Jadi dibagi sama dengan V. Jadi kalau ditanya berapa kecepatannya? Kecepatannya sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. Nah, berdasarkan soal tersebut kita lihat dulu diketahuinya apa. Diketahui kecepatannya V. V-nya 20 meter per sekon. Waktunya 5 sekon. Nah, kalau seandainya waktunya dalam menit, satuannya harus kalian ubah dalam sekon. Karena di sini diketahui V-nya itu per sekon. Jadi harus sama, di sini juga per sekon ya. Jadi misalnya menit, berarti misalnya ya, misalnya 1 menit waktunya. 1 menit. Berapa waktunya? Berarti 1 menit. 1 menit berapa sekon? 1 menit 60 sekon. Jadi dikali 60 sama dengan 60 sekon. Nah, itu masukkan waktunya di sini 60 sekon. Jadi dia harus sekon satuannya, harus sama. Tidak boleh kalian menit. Mungkin di sini sekon, di sini menit. Jadi nggak bisa. Ya. Ditanya X berapa jaraknya? Karena dia dimulai dari X0. X0 itu posisi awalnya di mana? Posisi awalnya kan 0. Dia tidak diketahui posisi awalnya berapa. Kemudian V dikali T. V-nya 20 dikali 5. 100. Jadi 0 ditambah 100 sama dengan 100. Mudah kalau GLB. Ya, itu GLB, gerak lurus beraturan. Jadi hafalkan rumus ini saja boleh. Yang ini nggak boleh, nggak juga nggak apa. Yang penting ini ya. Jadi konsepnya untuk gerak lurus beraturan, percepatannya itu konstan dan percepatannya sama dengan 0, kecepatannya konstan, tidak berubah, selalu seperti itu. Nah, masuk yang kedua, sebelum itu saya mau jelaskan dulu apa bedanya kecepatan sama kelajuan, apa bedanya jarak dengan perpindahan ya. Ada jarak di sini, nanti kalian ketemu juga ada istilahnya tuh perpindahan. Apa bedanya jarak dengan perpindahan? Nah, saya jelaskan dulu sedikit. Nah, ini. Misalnya seorang anak berjalan dari posisi A ke B kemudian ke C. Berapa jarak, berapa perpindahannya? Dari A ke B 8 cm, dari B ke C itu 6 cm. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa jarak dan berapa perpindahannya. Ya.
Kalau ditanya jarak, jarak itu adalah posisi awal anak berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Dihitung semua perjalanannya, panjang perjalanan. Atau jarak itu sama dengan panjang lintasan. Ya, berapa panjang lintasannya? Panjang lintasannya kita hitung. Dari A ke B, 8 cm. Kemudian dari B ke C-nya berapa? B ke C 6 cm. Artinya ditambah 6 cm. 8 ditambah 6 cm sama dengan 14 cm. Jadi, kalau ditanya jarak, jaraknya adalah yang ditempuh oleh anak ini adalah 16 cm. Ingat, jarak itu adalah panjang lintasannya. Berarti panjang lintasan nih, dari sini ke sini. Ya. Sekarang apa bedanya dengan perpindahan? Perpindahan itu adalah posisi, perubahan posisi. Perubahan posisi dari A ke C. Ini anaknya berjalan kan dari A ke C. Melewati A ke B dan ke C. Nah, yang dikatakan perpindahan itu adalah perpindahan, perubahan posisi A ke posisi akhir. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C. Berarti perpindahannya itu adalah panjang dari A ke C ini. Nah, kalian harus cari. Karena dia berbentuk segitiga, maka harus cari dengan konsep triple Pythagoras. Tapi kalau misalnya dia tidak berbentuk seperti segitiga, contohnya seperti ini. Misalnya anak A berjalan 10 cm ke kanan, kemudian berbalik arah sejauh 5 cm ke kiri. Ini ya, 5 cm ke kiri dan 10 cm ke kanan. Nah, ini 10 cm, berbalik arah 5 cm. Nah, dari sini kita tahu berapa jarak yang ditempuh anak, berapa perpindahan yang dialami anak. Nah, kalau jarak, ditanya jaraknya, berarti panjang lintasannya dari sini ditambah ini. Berarti ada 15 cm. Nah, kalau ditanya perpindahannya, berapa perpindahannya? Perpindahan posisi awal, perubahan ke posisi akhir. Berarti dari sini ke sini, berapa panjangnya? Nah, berarti 10 dikurang 5 cm. Jadi panjangnya adalah 5 cm. Jadi perpindahannya 5 cm. Nah, untuk yang segitiga ini kita cari pakai triple Pythagoras. Nih. Berapa sisi miring ini? Berapa jarak A ke C ini? Pakai triple Pythagoras. A ke C itu sama dengan rumusnya akar dari 8 kuadrat AB kuadrat, akar dari AB kuadrat, akar dari 8 kuadrat, maaf ya, 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat. Berapa hasilnya? Sama dengan nih, 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 6 kuadrat 36. Jadi sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Nah, jadi perpindahannya dari gambar ini, perpindahan yang dialami oleh anak ini adalah dari sini ke sini itu 10. Kalau jarak yang ditempuhnya adalah 8 ditambah 6, 14 cm ya. Nah, ini berpengaruh kepada kelajuan dan jarak. Kelajuan dan kecepatan. Jadi, kalau kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak jarak dibagi dengan waktu. Ingat, jarak tadi adalah panjang lintasan. Itu untuk kelajuan, kalau misalnya ditanya kelajuan. Berapa kecepatannya? Nah, kalau kecepatan itu sama dengan perpindahannya. Perpindahan dibagi waktu. Dibagi dengan waktu. Nah, itu bedanya. Beda antara kelajuan dengan kecepatan. Kalau kelajuan itu pakai jarak, ingat ada huruf J di sini ya, pakai jarak per waktu. Kalau kecepatan ada huruf P di sini, berarti pakai perpindahan per waktu. Itu bedanya. Jadi kalau seandainya sebenarnya di speedometer kita itu yang benar itu kelajuan atau kecepatan kira-kira? Di speedometer motor kita. Itu sering kita lihat itu kecepatan atau kelajuan. Coba kalian pikir. Nah, biasanya kita sering dengar itu merupakan kecepatan. Berapa kecepatannya?
Kita lihat di speedometer kita, kecepatan kita itu 60